menganggap dia adalah pencipta Anda yang nusul ke bumi jadi manusia. Itu Al-Quran katakan bahwa pasti akan menjadi musuh mereka sendiri apa yang mereka ibadahi, yang mereka anggap Tuhan selain daripada aku. Nah, itu menurut Anda gimana? Karena saya menemukan di Bible ternyata Yesus mengusir Kristen. Silakan. Bisa bergantian? Siap Pak, siap. Silakan. Menurut kamu bilang Al-Quran itu kan yang Anda imani Allah. Kami tidak mengimani Allah. Justru karena itu kata Allah itu berasal dari mana? Itu berasal dari Arab, tidak berasal dari Israel. Mengerti? Oh, Yesus dari kami Israel tidak juga. Allah itu tidak kami imani, mengerti? Justru karena jadi itu jangan menyerang yang tidak kami imani. Justru karena itu Al-Quran saya mengatakan selain yang menyembah aku akan diusir oleh yang mereka sembah. Nah sekarang kan Anda menyembah Yesus. Terbukti, sahabat dulu, terbukti di Bible Yesus mengusir Kristen. Berarti Al-Quran saya betul. Gitu Bang. Iya, saya mengerti. Udah, bisa saya ngomong? Menurut kamu, umat mana yang menyembah Allah? Islam. Nah, kami tidak menyembah Allah. Berarti itu kata untuk kalian yang tidak menyembah Allah, bukan tidak berarti kami yang menyembah Allah. Bukan iman kami, mengerti? Iya, itu sudah betul. Sudah betul itu. Dengarkan saya. Boleh dengarkan saya enggak? Jadi, jangan menyerang yang tidak. Saya tidak menyerang. Saya tidak Allah. menyerang, saudara. Saya tidak menyerang. Al-Quran saya mengatakan, dengarkan baik-baik. Al-Quran saya mengatakan, apa yang mereka sembah selain daripada aku, Allah, akan diusir oleh sembahan mereka sendiri. Nah, saya baca Bible, ternyata Yesus mengusir kalian. Gimana Bible tertulis Yesus mengusir kami? Matius 7 nomor 22 dan 23. Oke, dengarkan. Nah, bacakan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami dulu bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan bermujizat juga pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedar. Siapa yang bermujizat? Siapa yang memanggil Tuhan Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kan Kristen. Berarti Al-Quran saya betul. Ternyata Yesus betul-betul mengusir Kristen. Itu dalilnya. Ayo. Nah, mengapa? Udah. Pertanyaan kamu ada dua. Saya patahkan ya. Silakan. Silakan. Nah, saya patahkan argumen Anda. Dua-dua ini. Dengar baik-baik. Saya bisa bicarakan. Pertama, kamu bilang Al-Quran kamu. Allah. Nah, Allah itu tidak kami imani. Sudah selesai itu, udah. Sekarang masuk Sekarang masuk ke Yesus. Nah, masuk. Udah, itu sudah saya patahkan, ngerti? Sudah, iya sudah. Udah, bisa saya ngomong sekarang. Anda tidak patahkan, malah menguatkan. Silakan. Kan saya sudah mematahkan argumen Anda tadi tentang Al-Quran, sekarang tentang Bible. Iya, Anda tidak mematahkan, Anda menguatkan bahwasanya kalian memang tidak menyembah Allah. Iya, memang Al-Quran mengatakan begitu. Al-Quran memang mengatakan kalian tidak menyembah Allah. Berarti Anda tidak patahkan, malah Anda mendukung. Ini diskusi apa sekarang ini? Kamu makanya bahas apa yang dikatakan Al-Quran bahwa Yesus mengusir kalian. Bahas itu. Yang kedua. Yesus mengucapkan begitu karena selama orang itu hidup tidak menuhankan Tuhan Yesus, tidak melakukan perintah Yesus, ngerti? Aduh, parah. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat
mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Itu yang kalian lakukan hari ini. Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal Kristen. Kalian semua Kristen pembuat kejahatan, diusir. Berarti Al-Quran saya betul, komandan. Begitu sudah. Nah, silakan. Saya bicara, kamu ngomong, gimana saya menjelaskan? Ini diskusi apa? Diskusi Kan gimana ini? gantian kita ngomong, sekarang giliran Anda. Masih ngomong, tadi menjelaskan, kamu ngerecos. Iya, karena Anda mengatakan sesuatu yang tidak betul. Saya ngomong, dia ngomong. Dia Oh, ya sudah, ngomong, silakan. saya diam. Gimana ini? Ini Iya, gimana silakan. sih? Yaudah, Iya, silakan kalau saudaraku saya- yang kalau saya ganteng. naik room ini. Silakan, Kayak room silakan. Edis. Silakan, Edis, saudara. room Edis, dia ngomong, kamu cerocos. Silakan, Kamu saudara. ngomong, saya diam baik. Silakan, Hargai. silakan. Nah, menurut Tuhan di situ kamu hanya membuat namaku Tuhan, tapi kamu melakukan kejahatan seperti mencuri. Dia bisa mencuri tapi memanggil Tuhan. Kan Tuhan tahu. Mengerti? Itu perumpamaan dalam bahasa Alkitab itu begitu. Mengerti? Nah, kamu bisa memanggil Tuhan, tapi kamu melakukan mencuri, memperkosa, korupsi. Nah, itu yang tidak dikehendaki Tuhan Yesus. Makanya Yesus menghendaki hiduplah seperti yang diajarkan, mengasihi sesama. Begitu maksudnya Bang Juma. Jadi kamu jangan mengalihkan Tuhan itu tidak. Ya saya banyak terus yang tidak mengerti itu. Sudah, Yang sudah. kami imani hiduplah sesuai dengan Sudah. perintah Tuhan Belum. Yesus yang selama Masih panjang. diajarkan. Oh, silakan, Apa silakan. yang dituhankan Tuhan Yesus, ngasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi manusia. Doakan bagi yang mengikutmu. Nah, begitu. Buat apa kau menuhankan Tuhan Yesus tapi kau mencuri, tapi kau memperkosa, tapi kau memperkaos, tapi kau ini korupsi. Nah, begitu. Kamu manggil Tuhan tapi kau melakukan korupsi. Nah, Tuhan buang. Nyah kau si pembuat kejahatan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Udah saya patahkan dua argumenmu, oke? Oke. Nah, Sekarang jadi, udah jangan lagi gantian. menyerang. Oke. Gantian. Nah, sekarang gini, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa itu? Orang Islam atau orang Kristen? Makanya itu dia bisa saja mengaku Kristen tapi tidak menjalankan perintah Yesus, karena Yesus tidak membawa agama. Dia turun ke dunia tidak membawa agama. Mengerti? Bagaimana caranya Yang dia bawa mereka adalah- bisa? Makanya dia naik ke surga, pergilah dan baptislah semua umat bangsa atas demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi Yesus tidak membawa agama. Jadi agama itu, nah, dibuatlah Kristen. Arti Kristen itu menuhankan Tuhan Yesus, menjadikan dia Tuhan, pemimpin, menjadikan dia Tuhan, Rob, mengerti Rob? Seperti kalian, Rob kalian Muhammad. Nah, kalian harus menuhankan Muhammad. Apa definisi menuhankan? Mengikuti kehendaknya. Nah, Berarti- disuruh Muhammad ya kalian. Berarti kalian Gitu. menuhankan Paulus, gitu. Berarti kalian menuhankan Paulus karena apa yang dikatakan Paulus itu yang kalian lakukan, Betul, betul? lari ke Paulus kan Lah, kamu membawa Nabi Muhammad. udah melebar-melebar. Lah, kamu membawa Nabi Muhammad. menyerang Paulus kan? Iya, kamu mengatakan Nabi Muhammad Tidak ada adalah. Paulus. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Yesus atau Kami Paulus? tidak mengikuti Paulus. Kenapa? Lah, siapa yang mengajarkan kamu menghalalkan semua makanan? Yesus atau Paulus? Ini udah melebar-melebar kemana-mana Bang Juma. Yang penting dia poin tadi, dua argumen pertama tahu sudah saya patahkan itu. Aduh, Pak. Dua argumen. Sekarang saya balik nanya. Aduh, Masa saya parah. bertanya? Kamu nanya terus. Saya bertanya. nggak bisa. Saya Ini mengatakan nanti kamu. kepada saudara, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus,
dan juga mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa? Islam atau Kristen? Yang diusir ini siapa? Yang diusir Yesus nanti ini siapa? Masolang generasi. Kabur dia, teman-teman. Kabur dia. Gak kuat dia berdiri. Karena dia cuma pakai ilmu tipu-tipu, memanggil Yesus Tuhan, tapi dia masih membun, masih dia bersin. Pret! Mana ada ke situ? Pandai-pandaian mulutnya. Itulah yang disebut mulut lombeng, otak karet. Setelah dia buang sampah ke mukanya, dia kabur. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang Juma. Buka kamera, kawan. Silakan. Mengenai nabi palsu tadi, Bang Juma. Nabi palsu. Gini, ya karena nggak ada nabi di luar Bani Israel, Bang. Nah, nabi tadi itu, nabi palsu itu dari buahnya bisa kita kenal, kata Yesus. Nabi palsu itu buahnya bisa kita lihat, yaitu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus, pengikutnya mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa itu, Bang? Iya. Buahnya itu di mana? Di Islam kah atau di Kristen kah? Pengikut Nabi Muhammad kah? Yang mengaku-ngaku dirinya nabi. Yang mengaku dirinya nabi siapa Dari itu? Dari buahnya kita bisa lihat dia. Dari buahnya bisa kita lihat. Pertanyaannya, siapa pengikut yang mengusir setan pakai nama Yesus? Pengikut siapa itu? Pengikut Islam ke? Pengikut Nabi Muhammad ke? Atau pengikut Kristen Paulus? Iya benar, orang Kristen. Bagi yang tidak melakukan ceritanya, ya. Bagi yang tidak melakukan ceritanya, iya benar. Berarti yang diusir oleh Yesus Kristen kan? Dan nabi-nabi palsu dikatakan. Nggak, tunggu dulu, sabar. Yesus mengusir Kristen kan? Sama nabi-nabi palsunya. Iya betul, sama Paulusnya, betul itu. Bukan Paulusnya. Loh, kan batangnya. Kan batangnya lu. Emang pengikut Nabi Muhammad manggil Yesus Tuhan? Mulai pakai jurus Paulus. Kan tadi dari buahnya. Nabi palsu itu bisa kita lihat dari buahnya. Buahnya memanggil Yesus Tuhan. Nah, buah siapa ini yang memanggil Yesus Tuhan? Buahnya pohon Paulus atau buahnya pohon Nabi Muhammad? Paulus itu batang. Ketika berbuah, batang ini memanggil Yesus Tuhan. Ayo, gimana dong? Kalau itu rasul. Buka kameranya dulu. Silakan Anda terima permintaan buka kamera. Silakan. Ayo, silakan Bang. Abang, kenapa pula takut sama Edis semalam itu, Bang? Takut kenapa? Kenapa bahas Edis? Edis sudah menghancurkan imanmu, ke bahas lagi. Abang takut ditanya Edis. Apa pula takut ditanya? Dia sudah mempermalukan kalian. Dia mengatakan, kami Kristen bukan salib yang menyelamatkan, tapi ketaatan Yesus kepada iblis. Kan kalian tidak malu? Kamu gak malu dipermalukan sama Edis begitu? Kami Kristen tidak selamat karena salib. Kami Kristen selamat karena Yesus taat kepada iblis. Kalian tidak malu digituin? Abang yang malu karena nggak bisa menjawab. Apa? Nggak bisa menjawab. Apa yang tidak bisa ku jawab? Semuanya ku jawab. Dia saja yang apakah kepepet. Muhammad itu dikatakan orang beriman? Apakah Muhammad itu bisa dikatakan orang beriman? Ya jelas orang beriman. Nabi Muhammad pasti, karena dia yang mengajarkan. Di mana dikuasai setan Nabi Muhammad? Di mana? Mana dalilnya? Kena sihir. Kena sihir dikuasai setan. Kena sihir dikatakan dikuasai setan. Lalu bagaimana Yesus yang kemudian
Yesus yang dicobai iblis, dibawa iblis kemana-mana, ditenteng kemudian iblis kemana-mana. Bahkan kalau Anda membaca 2 Korintus, di dalam tubuh Paulus ada iblis, dalam tubuhnya. Waduh. Iblisnya kan nggak berhasil, Bang. Kata siapa? Kristen itu hasil dari iblis yang ada di dalam tubuh Paulus. Kasihan deh lo. Justru agamamu inilah hasil dari si bilisis itu. Baca Roma 7. Kamu baca Roma 7, di dalam tubuh Paulus itu ada 2 yang bekerja. Oke? Ada 2 yang bekerja. Dan yang berhasil berkuasa adalah iblis. Apa hasilnya dari pengajaran iblis kepada Paulus? Ya, adanya kamu. Karena Kristen itu bukan Yahudi. Ajaran Yahudi itu ajaran Tuhan, ajaran Kristen adalah ajaran baca Roma 7 tuh. Dalam tubuh Paulus ada 2 kehendak. Kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Kehendak Tuhan jangan makan babi. Kehendak Tuhan ibadah sabat. Kehendak Tuhan sunat. Kehendak yang satunya makan babi. Jangan sabat dan juga jangan bersunat. 2 kehendak yang bertentangan yang ada di dalam tubuh Paulus. Anda boleh baca di dalam Roma 7. Lengkap, baca 1 perikop. Di situ sangat jelas dikatakan, di dalam tubuhku ada 2 perbuatan. Satu perbuatan hukum Elohim, satunya perbuatan hukum dosa. Yang mana hukum dosa makan babi atau tidak makan babi? Yang mana hukum dosa ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Yang mana hukum dosa satu Tuhan apa 3 Tuhan? Yang mana hukum dosa bersunat atau berkulub? Baca tuh, baca. Lalu kemudian kamu berdiri di mana? Di hukum Tuhan atau di hukum dosa? Gitu aja kok repot. Halo? Halo? Siapa di sana? Ah, ini saya. Oh, dari Katolik atau Protestan? Apa itu, Pak? Katolik atau Protestan? Protestan. Buka kamera kalau Protestan, abangku, silakan. Ya, bisa. Apa takut? Kok jadi aku yang takut? Gantung kali abang kita ini. Nggak usah gitu, yang ilmunya aja. Abang ganteng weh, serius deh. Ya. Ini kutanya lo sama si Yusuf PI, sama si Wapi, nggak ada yang nggak bisa dia menjawab. Kalau jawab pun palingnya lantur. Ini ada pertanyaanku cuma. Nah, itu gayamu kayak gitu, tapi nggak bisa jawab nanti. Menurut kalian jawab. Kenapa kan? Kalian. Hah? Ya kan? Kenapa? Surat kalian yang membuat Surat? kami tetap kafir siapa? Kalian sendiri? Menurut surat kalian jangan bohong lah. Kalian sendiri. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sekarang saya tanya sama saudara, saya buktikan ya bang ya, saya buktikan, abangku. Dengar. Ini jawabannya. Dengarkan bang. Siapa yang menyuruh anda menyembah yang bernama Yesus? Tuhan saya atau anda sendiri? Jawab. Tuhan saya atau anda sendiri? Ya bisa lu bilang aku sendiri. Kamu sendiri yang membuat dirimu kafir. Jadi kamu kafir gitu. Kamu sendiri yang membuat dirimu kafir.
Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Jawab. Kan nyambung. Kayak gitulah kau pula. Ya kan Anda bertanya, siapa yang menyebabkan saya kafir? Saya jawab, farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalalah. Sekelompok manusia pantas mendapatkan petunjuk, segolongan lagi pantas sesat karena mereka tidak berakal. Nah, pertanyaan saya untuk membuktikan Anda pantas neraka atau tidak, siapa yang menyuruh Anda makan babi? Jawab. Tuhan saya atau Anda sendiri yang mau? Dari kelasmu nih, dari suratmu kau bilang. Iya, dari surat saya Dari surat mana mengatakan kau bilang gitu? farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalalah. Sebagian manusia itu pantas sesat karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Sekarang ada perintah jangan makan babi. Sekarang siapa yang suruh Anda makan babi? Siapa yang suruh Anda makan babi? Siapa yang suruh Anda makan babi? Kelas kau lah pula. Ayo, enggak nyambung kan otakmu, enggak ada. Siapa yang memerintahkan Mana lah itu yang Anda aku makan bilang babi? itu, coba. Di surat mana? Siapa? Sama mana? Di surat mana? Siapa? Di surat mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jelas itu dalilnya. Sekarang pertanyaannya, Tuhan mana yang Di menyuruh surat Anda makan mana babi? yang ku bilang? Siapa Di surat yang menyuruh mana Anda yang makan babi? Siapa yang menyuruh Anda makan babi? Kau ditanya apa? Ya, Anda yang tidak nyambung. Anda mengatakan umat Kristen itu kenapa disebut kafir, kenapa disebut sesat? Ya karena dia sendiri mau. Siapa yang suruh kau menyembah Yesus? Tidak ada, kau sendiri yang mau. Siapa yang suruh kau ke gereja? Enggak ada, kau sendiri yang mau. Siapa suruh kau tidak bersunat? Ya kau sendiri yang mau. Siapa suruh kau makan babi, anjing, babi, monyet, kera, tikus, balau, padale, perarang, kuda nil, buaya, singa, kuda, dan seterusnya? Siapa suruh? Kau sendiri yang mau. Ada nggak yang suruh kau menjadi kafir? Kutanya dulu kau. Hei, ada nggak yang suruh kau menjadi kafir? Ada? Kan kayak mama-mamanya mamaku ya. Iya, sekarang. Ada tidak yang menyuruh kau menjadi kafir? Jawab. Jawab. Ada nggak yang menyuruh kau menjadi kafir? Jawab, silakan. Kau dengarkan pertanyaan saya. Ada tidak yang menyuruh kamu menyembah Yesus? Jawab, silakan. Sudah. Ada nggak yang menyuruh kau menyembah Yesus? Jawab. Aku ngomong, Juma udah bisa ngomong. Siapa yang menutup hati dan pikiran kami sehingga kami tidak bertobat mengikuti Tuhanmu? Jawab. Siapa yang memerintahkan kau menyembah Yesus? Botol P. Makanya kurangi makan babi. Kurangi makan babi supaya otakmu itu sehat. Agamamu itu. Iya, saya perintahkan kau jawab. Siapa yang perintahkan kau makan babi? Siapa yang perintahkan kau menyembah Yesus? Siapa? Ada enggak Tuhanku? Ada enggak Tuhanku? Ada enggak Tuhanku menyuruh kau menyembah Yesus? Ada. Ada enggak Tuhanku menyuruh kau makan babi? Ada. Ada enggak kemudian Tuhanku mengajarkan kamu agar kau menjadi Kristen? Ada. Justru Tuhanku mengatakan laqad kafaral ladina qalu salisu salasa. Kau kafir karena kau tidak menggunakan otakmu. Itu. Bisa aku ngomong ya. Silakan kau ngomong. Siapa yang memerintahkan kamu menjadi agama Kristen? Siapa yang suruh kau menjadi Kristen? Jawab. Jawab dulu. Tolonglah. Si Ustaz P nggak bisa, si Wapi nggak bisa. Saya bertanya samamu. Siapa yang memerintahkan kau menjadi Kristen? Tuhanku. Enggak nyambung kau, aku tanya apa, jawabmu apa? Iya, kan kau menuduh Tuhan saya yang membuat hatimu. Hati dan pikiran kami. Karena kamu tidak gunakan hatimu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ada karena di situ. Kau tidak menggunakan Ada karena di situ. otakmu.
Kau tidak menggunakan matamu, telingamu, hatimu. Makanya Tuhan mendudukkan kau di posisi itu karena kau memang mau. Farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian manusia itu pantas menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Kaulah itu yang tidak menggunakan akal. Botol kau juga. Ya kau yang botol. Siapa yang memerintahkan kau menjadi Kristen? Ayo. Siapa? Enggak, itu pun enggak bisa kau jawab. Itu pilihanmu sendiri, makanya kamu disesatkan. Kamu disesatkan karena itu pilihanmu sendiri. Nah sekarang siapa yang suruh kau menjadi Kristen? Siapa yang suruh kau menjadi Kristen? Siapa? Botol kau. Kau yang botol. Emangnya siapa yang suruh kau menjadi Kristen? Siapa? Siapa yang suruh makan babi? Siapa? Ada Tuhan saya nyuruh kau makan babi. Ada Tuhan saya menyuruh kau menyembah Yesus. Ada? Tidak ada. Kalau udah kau jawab kan? Mana kan? Justru saya bertanya samamu. Siapa yang menyuruh kau menjadi Kristen sehingga? Enggak bisa kau jawab. Saya sudah jawab. Aku yang bertanya Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Ngerti enggak artinya? Artinya kau ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah, Al-Quran saya mengatakan manusia itu sebagian mendapatkan petunjuk karena menggunakan akal, sebagian lagi sudah pantas menjadi sesat karena tidak menggunakan akal. Nah, kamu disesatkan, hatimu ditutup. Dengar. Hatimu ditutup, otakmu ditutup karena kamu tidak gunakan. Apa buktinya? Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan kamu menjadi Kristen? Tuhan saya kah? Siapa yang mengajarkan kau makan babi? Tuhan saya kah? Ayo, padahal di dalam kitabmu ada larangan jangan makan babi, jangan menyembah Yesus, jangan pergi ibadah hari Minggu. Ada di dalam kitabmu, tapi kau langgar. Siapa yang memerintahkan kau melanggarnya? Tuhanku. Tidak, kau sendiri yang mau. Karena kau hidup kayak binatang, tidak mau diatur. Maka Tuhanku mengutukmu karena kau tidak pakai otakmu, kau cuma pakai gigimu. Kau tidak pakai otak. Itu tukang kutuk gitu. Tuhanmu tukang kutuk. Jelas, Yesus, dengar. Yohanes 7:49. Yesus mengatakan apa? Orang banyak yang tidak mengenal Taurat ini, terkutuklah mereka. Yesus. Malu. Malu. Yesus lah itu. Yesus mengutuk siapapun. Tuhannya Yesus mengutuk siapapun. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan perjanjian lama. Jedar. Itu Tuhan Yahudi itu. Jadi kau sudah seperti ini karena nutrisi yang harusnya kau tak mau larinya ke gigimu. Begitu saudaraku. Ada lagi? Memang kalian umat itu lebih pintar daripada Kristen? Apa? Bisa kau buktikan kalian lebih pintar daripada Kristen? Bisa. Ini siapa yang lebih pintar di dunia? Bisa. Kalian pintar. Dengar. Kalian pintar itu bukan karena Kristen, bukan karena agama kalian membuat kalian pintar, bukan. Karena kenapa? Kalian pintar itu karena menjauh dari Bible. Kalau kalian pakai Bible hidup, kalian tidak bisa menemukan apa-apa. Apa yang di dalam Bible bisa membuat orang pintar? Enggak ada. Orang-orang Barat itu pintar. Orang Barat itu pintar karena dia menjauhi Bible. Itu bukan karena dia Kristen. Apa yang bilang? Kau tengok room itu. Apa yang membuat di Bible orang menjadi cerdas? Apa? Di Bible apa yang membuat orang menjadi cerdas? Isi Bible apa?
Tidak Kau pikir kau bisa ada, kuliahkan? tidak ada yang bisa membuat Kristen pintar dari isi Bible, itu nggak ada. Karena Bible irasional, tidak masuk Terima kasih, akal. cuma udah tahu. Gitu. Ya. Oke, jadi kau harus sadari, Makasih ya, kau Cuma ya. menjadi Kristen itu karena itu pilihanmu sendiri, kawan. Kau sendiri yang mau makan babi, kau sendiri yang mau menyembah makhluk kuburan, kau sendiri yang mau tidak bersunat. Tidak ada yang larang kau, tidak ada yang suruh kau. Kau sendiri yang mau, maka pantaslah kau disesatkan. Ulaika hum syarrul bariyah, maka pantaslah kamu lebih hina dari binatang. Karena kau dikasih otak, kau tidak pakai otakmu. Makanya kau seperti lebih hina Makanya dari dikutuk, binatang, kan? kata Al-Quran. Iya, kamu dikutuk, betul. Kamu dikutuk, betul. Kamu dikutuk, bangga dia dikutuk. Bangga dia dikutuk, malu-maluin. Ada orang dikutuk bangga. Orang dikutuk bangga. Orang dikutuk bangga. Itulah makanya kamu pantas di neraka. Karena sudah dikutuk pun masih bangga. Oke? Tuhannya Yahudi mengatakan yang tidak menjalankan perjanjian baru terkutuk. Yesus mengatakan yang tidak mengenal perjanjian lama terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Yang tidak menjalankan perjanjian lama terkutuk, kata Yesus. Kau tidak menjalankan perjanjian lama, makanya kau terkutuk. Makanya mukamu seperti asbak rokok. Paham? Hah? Ini kau karena enggak ada otak menyerap. Masalah generasi, masalah generasi. Kasihan kali. Kau sendiri sudah sadar dirimu dikutuk, tapi kamu malah bangga. Kau dikutuk Tuhannya Yahudi, kau bangga. Dikutuk sama Yesus, kau bangga. Dikutuk sama pencipta langit dan bumi, kau bangga. Kenapa? Karena kamu ulaika hum syarrul bariyah. Nutrisi yang harusnya ke otak lari semua ke gigimu. Makanya nggak berfungsi otak. Begitu, paham enggak? Paham dong, pasti dong. Paham dong. Jadi dengarkan. Kamu dikutuk sama pencipta langit dan bumi berdasarkan perjanjian lama. Kenapa kamu dikutuk? Karena kamu tidak menjalankan perintah yang ada di dalam perjanjian lama. Satu. Kedua, kamu dikutuk oleh Yesus. Kenapa kau dikutuk oleh Yesus? Yohanes 7:49. Karena kau tidak mengenal kitab Taurat. Kau hanya menggunakan kitabnya orang Kristen Indonesia. Kenapa kau dikutuk Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Mau tahu? Karena sudah datang kepadamu kebenaran. Yesus itu cuma utusan Tuhan untuk Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesus mengajarkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Yesus mengajarkan jangan makan babi. Yesus mengajarkan ibadahnya hari Sabtu bukan hari Minggu. Yesus mengajarkan satu Tuhan, tapi kau menyembah tiga Tuhan. Karena itu semualah yang menyebabkan kamu dikutuk. Jedar. Paham? Hei, manusia terkutuk. Paham? Paham? Kasihan Delo. Kasihan Delo. Orang dikutuk bangga. Orang dikutuk sama Tuhannya Yahudi bangga. Dikutuk sama Yesus bangga. Dikutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga. Lalu dia datang bertanya, bukankah Tuhanmu yang mengutuk aku? Ya, tanya dirimu, kenapa Tuhanku mengutuk kamu? Karena kamu tidak pakai otak, kamu cuma pakai gigi. Banyak kok orang tadinya dikutuk Tuhan, tapi sekarang sudah bersyahadat, menjadi manusia mulia, tidak dikutuk Tuhan lagi. Kenapa? Karena hatinya kebuka, mencari kebenaran. Ya, muka sudah kayak asbak rokok, bangga lagi. Bangga dikutuk. Namanya blow on. Blow on. Ditanya siapa yang ngajarin kau menyembah? Bingung dia. Kau bicara dulu. Kasihan Delo. Masih mau datang besok. Ayo silakan teman-teman naik lagi. Tapi yang berakal, jangan kayak tadi nggak ada otaknya. Dikasih dalil-dalil Al-Quran pun ya seperti babi yang diberi mutiara pasti dibuangnya, nggak masuk di otaknya. Pantasan Yesus mengatakan jangan kau berikan barang yang
Yang kudus ke babi. Jangan kau berikan mutiara ke anjing ke mutiara ke babi. Ternyata betul. Zuma, gimana Arom? Gimana pendeta Arom? Arom itu Lo tadinya nipu Islam. ya? Aduh, Jemaah, udahlah. Arom tadi Nggak itu usah lah. Islam. Demi Begitu masuk Kristen langsung jadi penipu. Ada demi view lo sanggup menipu ya, Gitu. Jemaah. Udahlah. Tadinya Islam, begitu mengenal Mentang-mentang cewek lo- Kristen, mentang-mentang lo diajarin berbohong dalam 3 hal. langsung dia gitu. Ya, setelah dia mengenal Kristen, dia langsung jadi pembohong, begitu. Oke. Tadinya Permintaan dia lu sudah- Islam, tapi setelah dia Permintaan lu murtad, sudah- setelah dia murtad, dia Bisa menjadi berbohong dalam penipu 3 hal, Zuma. gitu. Kalau di agamamu bisa berbohong dalam semua hal. Filipi 1 berbohong nomor dalam 3 hal, 13. 3 hal saja kalau di agamamu, seluruh hal kalau di agamamu gitu. Demi sensasi sanggup berbohong. Umatnya pula dibodoh. Oh, kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Ingin menjatuhkan Islam gak bisa dong, gak bisa. Agama penjajah mana bisa. Gak mungkin bisa. Kalian cuma melampiaskan kesakitan hati. Iya, Bang Zuma, itu Arom itu kau bayar berapa ngaku-ngaku mualaf? Nah, dia tidak mengaku mualaf, dia mengaku pendeta. Yang benar adalah dia Islam, tapi setelah pacaran dengan orang Kristen menjadi pembohong. Sebelumnya kita Jadi- mengenal Arom. Jadi Ketika kau dia menipu Islam, begini untuk dapat beli mobil ya? Ketika dia Islam, dia tidak pernah menipu. Begitu pacaran dengan orang Kristen dan dia sudah masuk ke gereja, malah sudah Penipu mau besar dibaptis, kau, mau Zuma. sudah kawin, Kau dan malah kelompokmu jadi itu penipu besar. pembohong. Begitu kawan. Benarlah Karena yang dikatakan Edi, karena sekalian memang itu Paulus harus mengajarkan berbohong untuk berbohong. untuk menegakkan Kau baca Islam. kemudian dalam kitabmu 2 Korintus, kepada orang Kasihan Yahudi mengaku sekali, Yahudi, kalau itu pengakuan Arom kepada itu orang jelas Roma itu. mengaku Roma, kepada Yayasan orang API lemah bayar mengaku dia. lemah, kepada orang kuat Suruh mengaku kasih kuat, kembali kepada orang duitnya Islam yang mengaku Islam, ngaku-ngaku kepada orang mualaf Kristen itu. mengaku Kristen. Itulah karakter pengikut Paulus. Tadinya Arom itu Islam, tapi begitu pacaran dengan orang Kristen, kosong. Kau dia bayar murtad, dia, kau bayar lalu dia jadi ngaku-ngaku pembohong. mualaf. Kau bayar dia ngaku-ngaku mualaf. Sekarang kan itu ada pengakuan setelah Arom itu dia jelas itu. murtad, Pengakuan Arom jelas lalu bahwa dia kau yang menjadi bayar dia, API yang bayar. penipu. Dia jadi Yayasan pembohong. API yang bayar dari hasil tipu-tipu umat itu dia. Kau datang lagi ke sini Hasil membawa tipu-tipu tipuanmu. umat, kau bayar Malah dia setelah untuk dia ngaku-ngaku mualaf, menjadi supaya murtad, menipu banyak lalu dia orang. masuk Islam. Dia Kelompok ngaku itu masuk kelompok Islam penipu, karena Zuma. dia tahu bahwa di Islam itu Kelompok itu orang-orangnya kelompok baik. penipu, Zuma. Orang Islam itu pemurah. Jadi dia berpura-pura Kelompok mualaf itu supaya kelompok dapat penipu. uang. Dia pura-pura Oh. mualaf supaya dia bisa makan. Menipu untuk Dia dapat pura-pura duit. mualaf supaya dia bisa dapat Kalau uang untuk jadi kawin. satpam, tadinya Dia satpam, pura-pura sekarang- mualaf supaya sekarang jadi ada uang bos di dikasih API. kawin sama pacarnya yang Kristen, Satpam, begitu. karena pintar berbohong, akhirnya jadi bos dikarenakan di karena API. dia tidak bisa Yayasan makan API di dalam dari hasil agamanya, tipu-tipu. maka dia mengaku mualaf, Wah, pura-pura parah mualaf. kau ini. Ternyata dia Mulutmu hanya untuk itu- menipu. mulutmu Kenapa dia itu pernah neraka menipu? paling bawah itu Karena nanti itu mulutmu dia sudah pacaran dengan orang Kristen. Karena dia pacaran sama orang Kristen lah dia menjadi Arom itu, kau nggak pembohong. bisa tipu-tipu. Cuma Namanya ada pengakuannya pembohong. Dia Arom. sudah akui. Dia sudah akui bahwa dia pacaran sama orang Kristen. Mengembalikan Setelah dia uang menjadi orang yang Kristen, sudah diberikan dia untuk menjadi ngaku-ngaku penipu. Sebelum dia mualaf. menjadi orang Kristen, dia bukan penipu. Nanti dia murtad baru jadi penipu. Penipu kau Arom itu. ini. Begitu. Sudah kawan. bukan rahasia lagi, Jadi Zuma. Sudah bukan sebelum rahasia dia lagi. Kristen dia Semua baik-baik saja. orang sudah tahu Setelah apa dia yang menjadi kalian Kristen barulah dia lakukan. tidak baik-baik saja. Islam dia tidak pernah tampil di TikTok. Ketika dia Islam dia tidak pernah tampil berdebat. Begitu dia murtad dia tampil di TikTok. Begitu dia murtad dia tampil sebagai pendebat.
Begitu dia murtad, dia berbohong. Kalau dia adalah pendeta, ternyata dia hanya Kristen biasa saja. Dia hanya Kristen jemaat biasa saja. Dia bukan Kristen yang berpendidikan dalam segi ilmu kristologi. Ternyata dia Kristen jemaat biasa. Ternyata dia Kristen yang murtad karena perempuan. Ternyata dia Kristen karena dia mau menjadi menantu dari seorang pendeta. Ternyata dia Kristen membuatnya menjadi pembohong, penipu, hanya untuk bisa dapat simpati dari umat Islam, ngaku-ngaku pendeta. Ternyata dia hanya jemaat Kristen biasa doang. Mirip kali dengan pendiri agama lu, mirip sekali. Mirip dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Mirip kali. Cuman bisa menipu. Masuk ke agama itu untuk menjadi penipu. Oke, silakan kita kembali ke tema. Anggap saja itu iklan untuk menyegarkan otaknya teman-teman Oten yang sudah mulai sedikit gila. Halo, semangat sore. Ya, semangat sore Juma. Sore juga. Dari sekte mana Ibu? Saya Kristen. Silakan Ibu buka kamera, kita diskusi baik-baik, membahas tentang ayat suci Enggak. Al-Quran. Silakan. Begini Juma, kau itu jangan tipu-tipu lah di medsos ini ya. Siapa Kau sudah lagi yang jelas sekutu? pendeta Arom itu mengaku ya Apa bahwasanya dia pengakuannya? menipu, diajarkan si Juma katanya. Oh, Paulus banget. Loh, memang Paulus kau nggak tahu banget. malu Juma, kau udah Paulus berbohong. banget. Kau berani loh nongol-nongol di medsos. Paulus banget. Kau nggak tahu malu ya? Paulus Ya? banget. Risalah, Sangat Paulus. Sangat Padahal Islam Paulus. terakhir. Sangat Paulus. Aduh. Sangat Paulus. Oh, Paulus itu orang sangat baik. Paulus. Tapi kalau Mamat itu pedofil Juma. Sangat Paulus. Paulus itu orang baik. Sangat ya. Paulus. Membawa ajaran Sangat agama. Paulus. Abad pertama. Sangat Paulus. Nipu-nipu terus. Si Mamat itu Cuman ya menipu. pedofil. Beda Cuman kelas penipu. dong. Cuman Mana penipu. mungkin pedofil Cuman sama dengan penipu doang. sama dengan Paulus? Cuman Enggak bisa beda kelas dong menipu. Juma. Mau Makanya kau laki-laki, ini mau penipu. perempuan, Kami semuanya itu enggak penipu. menipu Juma. Perempuan nipu, Enggak laki-laki tahu malu nipu, kau muncul kerjanya kau di nipu, medsos. hanya aja nipu. Ya, kau penipu. Tidak ada Kau informasi kalau bilang bukan lah ini menipu. itu semenjak Penipu, sama Kristen. pembohong. Penipu Mana dan buktinya Juma? Yang jelas Arom Itulah udah ngakui. pembohong. Yang Pembohong, ngajarin penipu. si Juma di komalnya Penipu, pembohong. dibayar. Saya tidak Aduh, nggak kenal. kelas kami Dia dong, adalah seorang Juma, murtadin. ya? Dia Kristen. Nggak Dia kelas mau kami. kawin. Kau ngarang-ngarang, Tapi tidak ada ya? duit. Maka dia pura-pura di room mualaf. kau Ternyata kemarin cuma Juma mau mualaf, menipu. Juma. Kau Alamak. ngaku-ngaku pendeta Arom, sekarang karena kami ketahuan, tertipu. kau cari alasan. Orang Kristen menipu Lalu kau kami. tuduh Kalian yang Paulus bangga. penipu, kau yang penipu. Kalian bangga dengan penipuan Kristen. Arom Boneng. itu Kristen. Boneng. Arom itu Boneng. Kristen. Ngaku-ngaku Makanya kau pendeta. boneng, karena Kami kau syahadatkan begitu. Boneng. Agamamu Jangan itu agama sampai berdiri di atas bonengmu tipuan makin gitu bertambah loh. karena kau terus boneng. Agama penipu, sisa-sisa Boneng. Belanda. Nggak malu Peninggalan kau muncul, kau penjajah. barusan menipu. Boneng, Agama boneng. peninggalan Kau penjajah. sekongkol sama Arom. Kau kambing hitamkan Arom. peninggalan Enggak penjajah. layak dong Paulus sama kau. Enggak layak dong. Agamamu peninggalan Paulus, penjajah. Paulus itu enggak bohong kayak kau, Agamanya apalagi cari Tina, uang. Tina Mari. Apalagi agama ya, kau penjajah. kawinan. Agamamu agama Boneng. sisa peninggalan Boneng. penjajah. Kalau tak ada penjajah,
tak ada agamamu di Nusantara ini. Penjajahlah yang membawa paling agamamu ke Indonesia, Cak Ayu. Tanpa penjajah agamamu tak eksis di Nusantara. Penjajahlah yang membawa agamamu masuk ke Nusantara ini, oh kodok. Tanpa penjajah kamu tidak akan jadi otentina. Tina mengikuti agama penjajah, datang ke Nusantara untuk menjajah. Itulah agamamu, agama penjajah. Mau kau bilang agamamu kasih, tak peduli, karena faktanya agama penjajah. Tak peduli kau bilang agama kasih, yang pasti agamamu agama penjajah. Kodong kamase agama titisan penjajah, merampas kebenaran, mengubur kebenaran, lalu menumbuh kembangkan dusta. Tuhan jadi bayi itu adalah blow on banget. Tuhan jadi bayi blow on banget, Cak Ayu. Tuhan makan ikan goreng itu adalah film India. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana, Bang? Dari Jawa Timur, Bang. Oh, Jawa Timur. Enggak, cuma mau mengingatkan, ada moderatornya apa enggak itu? Tidur. Kenapa, Bang? Enggak, kalau penghujat itu lebih baik diturunin, Bang. Itu aja. Enggak apa-apa, intermezzo. Jangan dilayani, apalagi menghujat Nabi dan Al-Quran. Iya, Bang. Itu wajib diturunkan. Siap. Itu saja, Bang. Mohon Oke, maaf. saudara. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Silakan teman-teman Oten naik sini diskusi. Jangan keserupan, tapi ya diskusi baik-baik aja ya. Kita diskusinya baik-baik. Ayo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah naik ke sini, tapi tidak ngomong-ngomong, cuma diam-diam aja. Mana lagi nih? Semuanya cuman muslim kayaknya. Adakah? Halo, semangat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana, Bang? Siap. Salam kenal. Iya. Moderatornya kemana ini, Bang Suma? Ada, sudah ada di bawah. Oh iya, jangan sampai terulang lagi tuh, Bang Suma, perkataan dari penghujat tadi. Iya, betul, Bang, betul. Tapi memang sudah dari sana pabriknya begitu cetakannya. Kayak mana? Memang sudah dididik dengan kebencian ke kita. Agama mereka diajarkan membenci kita. Makanya di STT ada Islamologi. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang.
puasa dia. Puasa bernapas. Semangat siang. Ya, semangat siang Boneng. Teruslah memberitakan kebenarnya Boneng ya. Iya, pasti itu. Ya. Teruskan Itu berita sudah kebenaran pasti. Boneng. Iya dong. Iya dong. Iya Iya dong. Boneng yo. Gimana kabarnya Boneng? Baik. Neng, kabarnya gimana? Baik, baik. Buka kameranya dulu dong. Baiklah. Aduh, gak bisa buka Neng. kamera. Buka Gak kamera. bisa nyala kamera nih Neng. Itu masih kurang Neng. Oh gitu, padahal pembohong ini sudah dikasih bisa kok. Halo, Boneng. Paulus. Sangat Paulus, sangat Semangat terus, Boneng, ya. Paulus, Memberitakan kebenaran. sangat Paulus, bebas berdusta dalam segala hal. Sudah jelas-jelas bisa buka kamera, dibilang nggak bisa. Sangat mencerminkan Paulus. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Siang Bang Juma. siang juga. Iya bang, dari sekte mana? Kristen aku Bang. Buka kameranya, silakan. Aduh aku lagi di jalan nih Bang Juma. Nggak apa-apa ya, Aduh, tapi gini aja. diturunkan sama moderator bang kalau nggak buka kamera. Nggak apa-apa lah, kayak gini aja lah. Kemarin udah buka kamera. Diturunin pasti bang. Kalau bisa buka kamera, nggak buka kamera diturunin, serius. Diturunin pasti. Yang penting kita diskusi aja lah. Sabar ya, aku pakai baju dulu. Iya. Siang-siang panas loh. No. Bang Arifnya mana? Minta permintaan Bang Arif. Bang Arif minta permintaan biar saya kasih moderator. Bang Arif kalau dengar saya silakan minta permintaan. Gimana? Buka masker lagi ya? Bang Arif tidak dengar saya. Oke. Saudara Eno. Oke. Ya, Al-Quran saya mengatakan selain yang menyembah Allah nanti di akhirat akan diusir oleh sembahan mereka sendiri. Nah, saya membaca di dalam kitab Matius 7 nomor 22-23. Ternyata Al-Quran saya betul. Kristen diusir Yesus. Itu gimana menurut saudara? Buka mic-nya bang. Buka mic-nya. Oh iya, di Matius 7 berapa? 7:25 ya? Itu yang mengatakan Yesus 22-23 Yesus mengusir Kristen ke neraka. Iya, itu Makasih, Bang Arif. mengusir orang. Iya, bukan mengusir Kristen, mengusir umat yang percaya kepada nabi palsu. Nabi palsu itu diusir. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Coba buka, Nggak ada kayak Matius. gitu. Coba Nabi buka palsu, Matius. nabi palsu. Nabi palsu kan? Iya, nabi palsu. Iya kan, betul kan, nabi palsu. Ya sudah selesai. Buah dari nabi palsu itu apa? Memanggil Yesus sebagai apa? Buah dari nabi palsu memanggil Yesus sebagai Yesus hanya nabi. Buah dari nabi palsu itu biasanya nabi. Memanggil Yesus Tuhan. Iya. Bernubuat pakai nama siapa? Hah? Bernubuat pakai nama siapa?
Pengikut Mereka Nabi palsu, bernubuat demi namaku. Ya. nama Mereka Yesus. bernubuat- Ya, pengikut Nabi Tuhan palsu mengusir memanggil. setan pakai nama siapa? Tuhan, nama Tuhan. Pakai nama Yesus. Pengikut Tuhan. Nabi palsu mengusir setan pakai nama siapa? Tuhan. Nama Yesus. Itu siapa? Islam atau Kristen? Yang menggunakan nama Nabi palsu itu. Iya, buah-buah daripada Nabi palsu pengikutnya memanggil Iya. Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir Coba setan, buka bermujizat ayatnya. pakai nama Yesus. Iya. Pertanyaan saya, Nama Tuhan. nah, Buka ayatnya, buka ayatnya. sekarang Coba, pertanyaan coba buka saya, ayatnya. kenapa saya yang kau Pada hari suruh? terakhir, nggak ada Kristen di situ yang percaya kepada Nabi Yang palsu. memanggil Yesus Tuhan dan bernubuat pakai nama Yesus siapa? Iya, pada hari terakhir orang akan mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi berkata Tuhan ya, yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami Mereka bernubuat demi namaku. Nah, di situ siapa? Siapa pelakunya? Islam atau Manusia Kristen? kan, Nabi palsu. Islam atau Nabi Kristen? palsu. Islam atau Nabi Kristen? palsu. Islam Pelakunya atau adalah Kristen? Nabi palsu. Islam Nabi atau palsu. Kristen? Iya, saya tahu Jadi yang Nabi percaya- palsu. Iya, Nabi saya palsu, tahu. kan? Itu kan membahas Ah. Nabi palsu. Nah, siapa pengikutnya betul. Nabi palsu itu? Adalah dia yang Ya, memanggil dia Yesus tahu sendiri Tuhan, kan, sadar diri kan. bermujizat pakai Sadar nama diri kan. Yesus, mengusir setan Iya. pakai nama Yesus. Itu siapa? Oke. Itulah pengikutnya Nabi palsu itu. Itu siapa? Itu yang pengikut Allah-Allah lain. Jadi Nabi Ya, palsu itu lari pengikut Allah-Allah lagi, lain. lari lagi, lari lagi, Gimana lari? lari lagi. Bang Iman udah akui kan? Udah akui kan Nabi palsu. Dengarkan. Pengikut Nabi palsu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, Makanya Bapak berfirman langsung kepada Yesus. Oke Tony, selamat bergabung Tony. Aku udah bikin tema bang, 30 tahun, ya. Gak ada yang bisa ngapain tema aku. Gak ada orang yang mau nanggapi tema. Ian Herli. Siapa minta naik tadi itu? Si Sarjana. Ajukan permintaan naik Sarjana. Nggak baru semalam kau main handphone kan, main TikTok kan. Tekan tombol multi di bawah, baru kau bisa naik. Akun kamu tuh akun privat. Ya. Oke Khalid, selamat bergabung Khalid. Kena tombak rokat. Iya, aku tadi pun kena tombak bang. Cuman aku ajukan permintaan apa? Ajukan banding. Bang Khalid. Nah, selamat. Ratu Sihombing, coba kita naik sini. Ya silakan buat adik-adik Kristen. Buat teman-teman Kristen, silakan ditanggapi tema Bang Faruk. Saya bertanya kepada kalian, apa manfaat kematian Yesus untuk manusia atau bahkan untuk Kristen berdasarkan narasi yang tertulis dalam Bible kalian? Apa manfaatnya? Silakan. Silakan kalian naik ya, kita diskusikan di sini. Apa manfaat meninggalnya Yesus bagi Kristen atau bahkan bagi peradaban manusia yang tertulis di dalam Bible kalian sendiri? Ya, kita minta data ya, bukan hanya angan-angan dan hayalan saja ya. Jadi kita sudah lelah mendengarkan angan-angan kalian, hayalan kalian, mimpi kalian tadi malam. Sebenarnya lama-lama teman-teman kan kita muak juga sebenarnya diskusi yang mau kayak ini gitu. Gak ada yang nyambung. Udah bengak, kan? Bengak, suaranya besar. Jangan diberkatilah Bang Adi.
bengak suara besar, bengak ngeyel, bengak membantah. Oke nih. Oke nih. Itulah. Mereka berupaya memberikan pertanyaan yang memang nggak ada jawabannya. Ya juga itu pertanyaan nggak ada jawabannya. Terus kalau dia bertanya sama kita kasih data harus eksplisit bang, tertulis di situ harus eksplisit. Makanya masalahnya mereka nggak ada yang berani. Bang, ada yang berani mereka. Ini kita tunggu lah. Bagaimana bantu tetep layar teman-teman ya. Buat adik Kristen yang mau berdiskusi silakan. Coba kita cari ya. Ada nggak lawannya nih? Ini jangan kan pendeta di Paulus pun kunaikkan ini. Ada siap kanan. Ditolak juga. Pak Dalena. Nina Nainggolan. Ada peranan. Kepencet tuh. Bro Fidel. Halo Bro Fidel. Bro Fidel. Halo, Assalamualaikum Bang. Kepencet Bang. Nah, kan kepencet kan? Ya siap Bang. Banyak yang kepencet di Komal Bang Faruk, banyak yang kepencet. Amir Tanjung. Halo Bang Amin Tanjung. Amin Tanjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ada yang disampaikan Bang? Nggak mantu aja, salah pencet juga. Salah pencet Bang. Banyak kan salah pencet. Nggak salah, nggak lagi cari parfum gitu nggak Bang? Enggak. Oh, ya. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wong Kalem. Halo, Wong Kalem. Bro, selamat bergabung, Bro. Ya, Bang Khaidir, selamat bergabung. Halo, assalamualaikum Bang. Bang Faruk. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Mohon maaf Bang, salah pencet tadi Bang. Oh, salah pencet. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mira Sagita. Halo. Untung nggak salah pencet. Kayak mana salah pencet ya? Tap layarnya gimana itu? Coba kita cek lagi teman-teman ya. Saya juga punya jenggot. Tolong jawab. Pakai biasa, pakai dalil. Jangan panik santai aja, santai. Kemudian gengsinya itu dijawab ya, pakai data, pakai dalil ya. Tolong ya. Itu jawab dulu. Ya, Mr. Bayu, selamat bergabung, Mr. Bayu. Halo, Mr. Bayu. Oke, kita turunkan ya. Aduh, teman-teman perhatikan lah, jangan sama pencet-pencet aja lah. Aduh, kacau kita ini. Edward Alex.
Edward. Halo Edward. Assalamualaikum Bang Farouk, salah pencet juga nih. Aduh, gawat kita nih. Terganggu kita loh Bang, lama-lama kayak gini Bang. Perhatikan lah, jangan sampai cepet. Karena gini teman-teman, kalau kalian saya naikkan, aku nggak bisa bikin apa, nggak bisa tekan tombol apa ini, apa namanya, PK ini gitu loh. Kalau aku tekan tombol gitu, perhatikan lah, jangan sampai salah pencet ya teman-teman. Masa salah pencetnya suruh semua, salah pencet, terbuang waktu kita itu. Oke, BK02 Lince, bentar ya, BK02 Desi Hombing. Kenapa kalau Anda pernah sekolah STT? Lucu Abang Boy, yang disampaikan Bang Goto yang lucu itu dia dari udah tadi nggak beliau tahu, itu tapi menyampaikan sok tahu. apa yang ada di STT. Iya, Dari di tadi STT, sekolah itu. STT. Dia nggak tamat, tapi sok tahu itu masalahnya. Anda tamat. Kalau Anda tamat, Anda open game, saya uji Anda tamat tidak? Atau Anda pernah sekolah tidak? Oke, Saya uji di mana tempatnya dari kamu mata-mata STT kuliah. sekolah kemarin? Di mana? Saya dari STFT Bang. Saya angkatan 51 STFT. Di mana Makassar. tempatnya? Aduh, dengar kau baik-baik. Nah, saya angkatan 51 Mau STFT angkatan Makassar. berapa saya tempatnya saya tanya di mana? Aduh, Anda ini memang baru Anda naik di Astaga. Balikpapan. Saya bilang ya. Saya dari STFT. Oh, ada tempat. Kami diturunkan Bunda. Saya mau uji dia. Apa dia pernah kuliah? Saya mau uji dia. Saya dari STFT Makassar. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Saya sampai semester 7. Ya, alamatnya Jalan Bajidaka, Makassar. Paham ya? Bahkan teman-teman saya sudah banyak jadi pendeta senior. Ada namanya Martin Luther, Marisit, ada namanya Benyamin, ada namanya Dion, banyak. Ada namanya Petrus Bala. Teman-teman saya itu yang nonton di bawah kalau kenal saya dari Makassar. Jarang misionaris tidak kenal saya di Makassar. Karena program penginjilan di Sopeng, Malino, Luwu, saya semua dulu yang handle. Ya, saya keluar karena pendeta kalian korupsi. Naikkan dia. Mas, Anda dari STT mana? Saya mau uji Anda mampu enggak? Kalau Anda memang pernah sekolah di STT, jangan bohong-bohong di sini, Bang. Beliau cuma tinggal, Abang, beliau hanya tinggal meluruskan 1 semester saja. Sudah 7 semester Abang kita Kenal ini. ini semua ini teman-teman saya, ada yang tamat di 3 Malang, ya. Kalau saya bohong, saya tidak pernah open camp begini, Bang. Anda aja yang bohong. Makanya Anda open camp, saya mau nanya mata kuliah, metode-metode dasar penelitian, berapa SKS? Saya mau nanya kalau memang Anda pernah kuliah. Ternyata. Naikkan aja lagi, saya mau nanya. Dia STT mana? Coba. Kita sapa dulu Abang Juliadi. Ini abang kita dari Muslim atau bukan? Jeng Ayu Benda Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang Riku. Ya silakan tahan diri sejenak Bang Riku. Kita minta kepada Bang Salesio silakan naik. Mungkin dia tidak suka ketika Abang Goto menceritakan abang kita memang tidak selesai STT, tapi beliau mengikuti program evangelis, ya, sekolah evangelis, program-program evangelis. Maka beliau dulu menjadi evangelis, bahkan menjadi misionaris. Hai Bang Salesius, apa kabar? Ya, selamat sore. 6 tahun saya. Selamat sore, host. Ya. Tadi kan ada yang typing di bawah, tanya. Selamat sore Pak Bang Goto. Goto. Ya, silakan. Oh, pendeta ya, pendeta Goto ya. Jangan sebut saya pendeta, Bang. Saya tidak tamat sekolah pendeta, saya sampai semester 7 aja. Tapi kalau sekolah evangelis, gitu. Anda sebut saya Bang evangelis. Goto aja ya, Bang Goto. Cocok. Kalau evangelis cocok, Bang. Karena saya memang mantan evangelis. Evangelis. Oh. Ya, apa betul. itu? Oh, evangelis. Oh. Abang bertanya lagi tuh, apa evangelisasi? Abang tahu apa itu artinya? Ya saya nggak tahu ya Bang. Coba dijelaskan evangelis itu apa sih? Aduh Bang, ya.
Jadi begini bang ya, evangelis itu orang yang mengajarkan atau menyampaikan pesan kabar baik, itu artinya evangelis dari kata evangelion, makanya disebut evangelisasi dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau abang mau jadi misionaris, kalau abang nggak lulus sekolah pendeta, ya abang sekolah namanya evangelisasi. Katolik punya program, Protestan apalagi. Oh iya. Oke, Kalau abang mau sekolah situ bisa, abang DM saya nanti, saya kasih nomor teleponnya, ya serikat penginjilannya. Saya sudah keluar bang dari situ udah lama, ya. bagus. Terus apa yang mau dibahas Bang Goto? Ya silakan sesuai tema di atas. Yesus dicipta atau pencipta. Tadi kawan Anda naik berbohong, mengaku sekolah SPT. Yesus, ya ini saya baca temanya ya. Yesus dicipta atau pencipta, begitu ya? Ya. Menurut abang bagaimana? Ya. Kalau anu ya, iman saya Bang Goto ya. Ya jujur saya Katolik Bang Goto ya. Ya. Saya Katolik. Ya. Ya. Jadi kalau iman Katolik itu adalah Yesus itu adalah sang pencipta langit dan bumi beserta isinya. Di mana dasarnya bang? Di mana dasarnya? Jadi dasarnya apa? Ya saya Bang Goto mungkin pernah baca Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3. Iya. Saya baca aja Bang Goto ya. Mungkin Bang Goto karena Bang Goto kan sudah lama jadi pendeta. Iya, saya ngerti Bang. Beliau evangelis dulunya Bang, evangelis. Ya. Iya, saya ngerti Jadi Bang. gini, saya baca ayat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Aduh, kenyang saya. Ayat 1, ayat 3 abangku ya. Ya, langsung ayat 3 Bang. 3. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Waduh. Itu ya. Jadi, saya mau menjelaskan Kurang Bang, masih ada lagi Bang. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Masih ada lagi di belakangnya. Dibaca itu sampai habis Bang. Sampai habis Bang, jangan disunat Bang. Tanpa Dia Bibelnya jangan disunat ya dengar Bang. Abang nggak bersunat Ya. ya udah, jangan Bibelnya juga mau disunat juga Bang, itu ya. Ya, gitu dong ya. Kenapa sih kok ngomong sunat sih? Enggak, Dibaca sampai maksudnya habis, kalau Bang. dipotong-potong itu kan disunat Abang. Sudahlah teman-teman Kenapa Kristen sih itu kok badannya bicara nggak sunat? disunat. maksudnya Bang, jangan dipotong. Janganlah Bibelnya disunat juga Bang. Tuh. Ya. Jadi jangan kemana-mana dulu lah, biar kita Siap. diskusi dengan Iya, izin Abang. evangelis Ada yang ini loh, evangelis ini. Saya kan mau evangelis belajar dulu. ini. Abang Tri, assalamualaikum Jadi gini, Abang berarti Tri, Bang selamat Goto. datang. Bang Goto minta dibaca semua berarti ya. Ya. Oke Bang Goto ya. Ayat 3 aja awali semuanya dari Bang. Ayat 3, ayat 1 sampai 3 Yohanes semuanya. 1 dulu ya. Saya ulangi ya. Oh, diulangi. Yohanes 1 ayat 1. Pada Ayat 3 mulanya aja Bang. adalah Ayat 3. firman. Ayat 3 Ya, saja dengar ayat 3. dulu, dengar dulu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan, ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Aduh, kenyang saya. Ya, dan hidup itu adalah terang manusia. Capek, Bunda. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oh, kuasa gelap lagi Datanglah nih. seorang yang diutus Allah, tapi namanya Yohanes. Pikir kemampuannya baru sampai di situ. Cukup Bang. Cukup ya. Cukup yang kepanjangan ya. Oke. Saya Ya, tanyakan Anda oke, ya. silakan Satu, ditanggapi ayat 1, Bang Bang. Goto. Ya, oke Abang mute dulu, saya sanggah dulu karena Abang mengakui Yesus sebagai pencipta berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 kan. Kan begitu ya. Oke, jadi begini Bang ya. Kalau kita membaca satu narasi ya, dalam sekolah teologi STT, narasi itu ya harus
kita pelajari 3 hal. Ya. Yang pertama, narasi itu punya latar belakang. Yang pertama. Yang kedua, narasi itu punya makna. Ini saya ajar Anda sekolah teologi ya. Ini dari semester 4 dipelajari ya. Yang ketiga, narasi itu punya tujuan. Sekarang saya mau nanya kepada Anda ngerti enggak? Yohanes 1 ayat 1 itu latar belakangnya apa, maknanya apa, tujuannya apa? Ngerti enggak? Kalau ngerti saya jelaskan Anda. Ini dari budaya Kristen nih. Saya enggak pakai budaya Islam, budaya Kristen. Sekolah tinggi teologi ya. Waduh. Oke, saya boleh jelaskan. Ngerti enggak? Nyampe ilmunya Bang Goto. Langsung saya evangelis jelaskan ini boleh. Bang Tri, evangelis langsung yang ngomong ini. Mantan Ngerti evangelis. Iya, Selisius Kasih kok Bang nyampe Goto. ilmunya sampai situ. 14, Anda ngerti enggak? Latar belakangnya apa? Maknanya apa? Tujuannya apa? Ini semester Ya, 4 kasih- ini sekolah teologi ya. Ya, kasih waktu enggak? Kasih waktu enggak untuk menjawab? Ya, Ya, ini ngerti waktunya enggak? sampean, ini waktu sampean abang kami. Nah, ya artinya Bilang Bang enggak, Goto bilang diam dulu. Silakan, saya minta moderator Bang Tri kan sampean moderator abang kami. Tolong bisa siap. dipimpin dan diarahkan ini. Siap, Nah, siap. biar semakin Ya. berwarna dan berkilau-kilau gitu loh. Dari Bang Salesiusnya dikilau-kilaukan Ya. bercahaya. Jangan Jadi, sampai Bang Bang Salesius Salesius tadi, kena kuasa nah. gelap. Iya. Ya, Saya mau Bang Selisius ibadah. tadi Bang Goto tanya, Abang ngerti nggak yang disampaikan oleh Bang Goto tadi? Silahkan dijawab Bang Selisius. Ya, kan Lanjut. dia kan makna kan dia bilang tuh, makna terus maksudnya apa? Kan gitu toh. Iya, Jo. Iya. Latar belakang Ya, narasi itu makna dan Dikasih tujuan. waktu enggak kepada saya untuk saya menjelaskan? Ya, saya ulang. Latar belakang narasi itu, yang kedua makna narasi itu, 3 tujuan narasi itu. Silakan, Abang ngerti enggak? Kalau enggak Ya, saya jelaskan. Oke, Ya, silakan. saya jelaskan dulu. Jadi Yohanes 1 ayat 1. Aku pribadi sebenarnya nggak enak, wih. Terus terang aku bilang nggak enak, wih. Nggak enak. Tapi demi membuktikan kesungguh-sungguhan kita kepada kakak Angel ini, silakanlah. Nanti pura-pura nggak nengok pun aku nanti gini aku, wih. Kau urus sendirilah agamamu itu. Memang kau udah betul kali rupanya agamamu, makanya kau mencari-cari tentang agama orang. Udah bagus kalinya hidupmu. Dengar itu ya. Aku tidak berupaya mencari-cari, tapi dulu aku dari sana. Aku dulu mantan Kristen itu. Ya mau sekarang terserah. Mau kau mantan Kristen, sekarang kau jadi Muslim, terserah, itu pilihanmu. Urus aja agamamu. Jangan kau mengurusi orang lain. Ini bukan ngurusin itu. Saya Udah betul membuka. kali rupanya hidupmu. Udah betul kali hidupmu. Udah betul kalinya hidupmu. Sudah betul lah. Apa yang nggak betul itu tengok? Aku pakai baju. Kalau memang betul hidupmu, jangan kau mengurusi orang lain, jangan kau mengurusi agama orang lain. Jawablah, tai kau makan. Gimana tertulis indikator Jawab itu? tai itu kau makan, bertahu kau. Kok kerasukan kau itu? Aduh. Makanya itu kurang-kurangi tepuk-tepuk nyamuk di hari Minggu itu. Diamlah kau jadi kau harus aku. Kurang-kurangi kemasan Kau itu tai. Kan kerasukan lagi kan. Kau itu tai, kau yang kerasukan. Masa kayak gitu itu ajaran Kristen itu? Katanya jangan kasih. Diamlah kau, jangan kau beragama di sini. Enggak gini kau loh. kayak Harus tai. setiap kalian Kristen itu bertanggung jawab membuktikan Tai ajaran lah kau, kasih tai, dalam tai. diri Kau kalian. makanlah tai. Kemasukan dia kan? Belum sempat pula aku ngobatin dia udah kemasukan dia. Makanya gue bilang itu orang itu umat sumbu pendek, Bang. Jangan kalian batu-batu taping lagi di sana, jangan. Teman-teman Muslim jangan taping lagi di sana. Biar Bang Faruk di sini yang bermainkan melalui narasi saya gitu loh. Teman-teman jangan taping lagi. Kan jadi kemasukan dia. Tengoklah, Aki kena maki. Kalian yang mempercepat proses dimakinya saya dengan kalian taping di sana. Jangan kalian taping dulu. Jangan dong dipergi. Halo, Bang. Halo,
Aduh, pikir dia. Kalian nonton aja udah, nonton aja. Kalau ada rezeki kalian pancing dia, kasih dia satu mawar gitu. Ini udah aku serang di sini, ya kan? Kalian serang lagi dari tappingan, kemasukan lah dia. Cuma ada. Gak kayak gitu konsepnya bang, caranya gak kayak gitu. Ya biar dari aku aja lah gitu loh. Bunda Neng Nirmala, Oke, Jukut Pija, aku tahu kalau udah kayak gitu dia kemasukannya dibawa di sana pasti ganggu dia melalui kolom komentar sama kalian itu. Makanya jadi dia. Edison, selamat bergabung Edison 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Edison, ayo bersampaikan Bang Edison. Tidak ada mau disampaikan bang. Ya. Muslim ya? Ya. Ya. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Ya, Edison. Muslim. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ani Dawin, Ani Edwin. Ya. Iya, Ani Edwin. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Cuman pengen tanya aja bang. Apa itu? Oh, 120.000 Bang per botol Bang, 120.000 Bang. Gimana bang? 120.000 per botol. Abang tanya harga parfumku tadi kan, bukan? Oh salah. Maklum bang ya puasa bang, jadi boleh saya ketawa dulu nggak bang? Boleh kasih kesempatan saya ketawa dulu nggak bang? Boleh bang, boleh. Udah bang. Enggak, aku tadi pendengaranku bang, biasa teman-teman. Kalau kita dalam kondisi lapar dan haus, terkadang halu itu muncul dalam diri kita, kan? Kupikir abang ini tadi nanya berapa parfum sebotol Bang Faruk, aku bilang 120.000. Tapi salah bang ya. Apa yang ada yang mau disampaikan Bang Ani? Nggak gini bang. Ini serius ya bang. Ya. Abang kan pernah sebelumnya di agama sebelumnya kan. Yang pertanyaan saya gini bang. Waktu Yesus jadi manusia, apakah anunya hidup bang? Aduh, jangan kita lah bang bahas itu bang, bahaya itu. Jangan dibahas itu bang, bahaya nanti kita bang. Oke Bang Ani ya. Oke bang. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Anakku 4 bang. Oke. Ini si Angel tadi ini nih. Nah teman-teman ya, tap layar lah teman-teman ya. Love orange-nya, ya Iwan Villa yang dimudahkan Allah rezekinya. Kalau yang ada koinnya apa? WL-nya jadi isi teman-teman. Ada mawar itu 112, paling berkisar 80-an lagi mawarnya itu teman-teman. 80-an lagi mawarnya. Sultan, memang enaknya cari PK aja ini. Oke, kita cari si Hot Maria Situmorang. Hot Maria Situmorang. Yuna Bahu. Masya Allah, syukran abangku, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Bang Boy. Halo, Ita Yuna. Halo Ito. Baru naibaho kok itu ya? Iya Ito. Kan awal kan baho itu naibaho itu. Iya, baru berapa kita Ito? Sniper. Sniper kan? Iya. Manggilnya Ipar. Manggilnya Ipar kan? Iya, sniper. Iya, manggilnya Ipar bisa? Iya, boleh. Panggil Ipar pun boleh. Asal jangan panggil Siani ya, salah paham nanti orang itu. Iya, jangan hilang i-nya Sian.
Oh, jangan. jangan hilangkan sinya, jangan hilangkan inya, bahaya nanti kalau itu panggil aku sia. Makanya aku bilang harus ada i-nya. Iya. Loh, kenapa nggak diterima PK aku itu? Ntar lagi lah kita PK itu. Tunggu dulu, tunggu hidup dulu kita sini. Kita ngobrol-ngobrol aja. Itu dari mana ini? Asalnya dari mana itu? Asal sih di Kalang, Sekarang ini posisi di mana? Di Sidikalang? tebing. Oh, kenapa itu nggak di Sidikalang aja? Kan enak cari uang di Sidikalang itu. Bisa bercocok tanam kita, nanam kopi, nanam karot. Iya banyak situ mau ditanam, tapi kerja di sini toh. Di tebing kerja apa itu di tebing? Ngajar, Ngajar apa? ngajar anak-anak. Ya, SD, SMP, SMA? SMP. Oh, sama lah kita itu. Aku juga pengajar, cuman aku di bidang terapisnya. Bidang terapisnya ya. Di mana itu? Aku terapis ODGJ nih di Siantar. Oh di Siantar. ODGJ, Oh, iya. aku terapis ODGJ itu. Orang-orang dengan gangguan jiwa, aku kasihkan terapi sama mereka gitu loh. Oh, iya ya. Kalau orang yang hampir ODGJ bisa lah ya kan? Iya banyak. 30. Mana curang? Kok nggak ada jaringan? Jaringan siapa? Jaringanku atau jaringan itu ini? Cedek layar guys. Oh. Sebenarnya lagi. Nah itu kan tanya tadi kalau hampir bisa nggak ini? Jaringan siapa ini? Ini hampir ODGJ atau sudah bisa dikatakan ODGJ? Uji dulu ya kak ya. ini kawannya. Cek. Nih uji dulu kak ya. Ini yang hampir itu. ODGJ. Ya bentar, aku uji dulu dia. Coba tanya dulu sama dia kok. Tanya dulu sama Tanya dia. sini. 1 Ntar ya. Iya, aku tak diuji dia. 1 ditambah 1 tambah 1 berapa? Tanya sama dia. Oh, coba tanya. Dek, 1 tambah 1 berapa? 1. Ampa. Ampa katanya. Sudah ada indikasi awal. Tunggu ya. Biar ku tanya dulu orang ini. Ada banyak sini. Biasanya orang tua aku 1 gitu loh. Untung aku ketemu sama itu. Soalnya banyak kali ini Satu baik yang namakan satu berarti tak terpisah. Sebentar. Aduh banyak sekali masalah kau ini STN. Jadi banyak Kristen ini ketawa itu lihat Yohanes 1 ayat 1 itu. Kenapa bisa ini bahasanya begini? Ketawa sendiri tuh Mbak Aliska. Nah itu dia. Kalau dia baca kitabnya itu. Enggak lucunya dia ini bang, ketika bersama-sama itu nggak bisa mereka bedakan bersama-sama dengan satu tuh nggak bisa mereka bedakan. Udah jelas Nah, dikatakan bersama-sama. Berarti kalau udah bersama-sama berarti ada dua hal yang berbeda. Ayatnya tadi mengatakan Allah sama Yesus itu adalah satu. Mana dia? Oh, macet dia. Sini Mardan ini udah lama nggak pernah ngobrol sama diriku nih. Naik Mardan sini. Itu ini Mbak, itu banyak kontradiksi kalau Bapak itu Yesus itu adalah firman. Iya. Kenapa banyak kontradiksinya ya di Bible itu sendiri, contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kristen apa Islam? Kristen dia. Nah, ini soto ini. Dia masuk ruang muslim jadi muslim, masuk ke Kristen jadi Kristen, masuk bergabung dengan Andi jadi dia Tuhannya uang. Dia bunglon ini. Iya, memang. Daripada kamu
Coba kita bahas Al-Quran lagi, kita jangan bahas ini. Ini bahas dulu nih masalah firman ini. Kalau bahas Al-Quran pasti kamu kejang-kejang, Miska. Masalah firman, kita kan berbicara Yohanes 1 ini. Kalau kamu mau menggantikan STN tadi, silakan jelaskan kepada saya. Antara firman dengan Tuhan tadi, dengan Bapa, dengan Allah tadi, itu satu apa berbeda? Jelaskan, Feki. Saya jelaskan di kamu juga, kamu nggak kepaham. Karena kamu sudah didoktrin yang kamu sudah didoktrin. Kamu belum pernah. Ini bahasa Indonesia. Jelaskan kalau kamu paham, jelaskan, Vicky. Kamu nggak akan paham karena otak kamu belum. Kamu belum menjelaskan, udah bilang orang nggak paham. Jelaskan aja lah. BTN sudah jelaskan, tapi kamu nggak paham. Untuk apa lagi saya jelaskan? Mana ada jelaskan? Saya tanya, dia nggak kasih saya jawaban. Saya tanya, kalau yang dikatakan pada mulanya adalah Miska. Oke, Miska bersama dengan Bang Jun, Miska bersama-sama dengan Bang Jun. Lalu saya Miska dengan Bang Jun ini satu apa dua? Iya, Miska dengan Bang Jun. Firman itu apa? Kan Bang, pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama loh dengan Allah. Berarti ada Firman, ada Allah. Dua ini berarti, Feki. Coba kamu atau bilang pada mulanya adalah perkataan. Bisa juga begitu. Coba kamu buktikan di mana dalilnya, di mana Firman bersama-sama dengan Allah. Itu 1 Yohanes nomor 1 itu. Kau tak baca Bibelmu ya? Aku aja hafal di luar kepala ini. Kok kau tidak tahu? Baru aku lihat, sabar ya. Iya, lihatlah. Orang diriku hafal di luar kepala. Dari engkau belum jadi, dari engkau masih dalam perut emakmu pun aku udah hafal ini. Pada mulanya Miska bersama-sama manusia. Saya memang manusia, Bang Al. Miska adalah manusia. Kalau tadi Mbak Miska kan bilang tuh, kalau bersama-sama itu jelas ada 2 entitas tuh. Padahal kalau mau dikaji, kalau mau dikaji kan dari awal tuh seharusnya kalau memang ini dari awal udah sama-sama, Mbak, nggak perlu lagi dikatakan. Contohnya Mbak Miska bersama-sama dengan tangannya, kan lucu. Memang bagian dari Mbak Miska, kenapa harus dijelaskan lagi? Iya. Makanya agama Kristen itu ketawa, lihat itu ayatnya itu, Bang. Ketawa sendiri itu. Buka di asap. Jangan asap-asap dulu. Kau kan tadi membuka Google-mu nih, membuka kitabmu. Yohanes 1 nomor 1 apa bacanya? Sama nggak dengan aku? 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. 1 Yohanes sampai kamu baca, pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Itu kan Firman. Pada mulanya Firman, Firman bersama-sama, berarti antara Firman dengan Allah dia tidak satu, karena di situ dikatakan bersama-sama. Kamu lihat di 1 Yohanes mana? Coba kamu tunjukkan. Tidak ada itu Firman yang kamu ngomong. Aduh, kenapa kau bilang tidak ada? Tuh Yohanes 1 nomor 1 tuh, Yohanes 1 nomor 1, coba kau baca. Bacalah di situ. Saya baca ya. Baca Dinda, baca yang baik. Jangan dari belakang kau baca ya, dari depan kau baca ya. Ini Mardan aja. Mardan biasanya rajin dia buka kitabnya nih. Iya. Yohanes mana? Coba kamu tunjukkan. Siang-siang Bang, siang Bang Mardan, piye kabare? Selamat siang Kak Miska. Siang. Baik. Kak Miska. Kak ini kan udah sering dibahas itu Kak Miska. Kapan sih Kakak ini pindah? Karena kalian sebagai guru tidak memberi alasan atau penjelasan yang benar sama saya. Jadi nggak pinter-pinter lah saya sebagai muridmu. Gini Miska, sudah saya baca ya. Baca. Kamu sok tahu tuh yang kamu yang kan udah juga sering dijelaskan sama teman-teman. Baca Peki. Tapi kok kakak nggak paham, udah bertahun-tahun. Iya, karena penjelasanmu itu berbeza-beza, nggak sama penjelasan kalian itu. Ini Mbak Miss,
Aku kasih contoh Bang Mardan kenapa kami nggak paham. Bang Mardan jelaskan kalau gelas itu mobil. Coba jelaskan Bang. Jelaskan pada kami kalau gelas itu mobil. Gimana caranya Bang Mardan jelaskan? Apa gelas mobil? Bisa nggak jelasin? Kalau gelas itu mobil. Ya, bisa nggak jelaskan kalau gelas itu mobil? Yakinkan kami bahwa gelas itu adalah mobil. Beda. Itu nggak bisa. Ya sama. Keyakinan kalian tuh kayak gitu. Keyakinan kalian itu rasional, tidak masuk akal. Makanya kami nggak bisa terima apapun cara menjelaskannya. Sesimpel itu loh Mbak Miskaya kan? Iya. Bukan kami bodoh. Apa kami bodoh gitu. Baca. Apa yang pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, firman bersama-sama lah, bersama-sama Bang. Kamu Yohanes, kamu namanya dari mana itu ayat? Yohanes 1 nomor 1. Lagi pula ini perkataan Yohanes loh. Yesus nggak pernah mengajarkan, wahai Bani Israel, ku sampaikan kepada engkau wahai Mardan, aku Yesus, pada mulanya aku ini adalah firman. Firman aku bersama-sama dengan Allah, aku dan Allah adalah satu. Botol, baru kamu ini, kamu kenapa nggak dengar? Nggak mau dengar? Baca, Bung Bon. Ayat-ayat